Shalom, saya akan menjelaskan tentang apa itu modifikasi perilaku. Yang pertama, kita akan memahami modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah pendekatan sistematis untuk memahami dan mengubah perilaku manusia. Pendekatan ini berfungsi dan berfokus pada penerapan prinsip pembelajaran untuk meningkatkan fungsi sehari-hari. Kita akan masuk dalam definisi dan karakteristik utama. Di sini ada dua. Yang pertama, fokus perilaku terukur. Modifikasi perilaku menekankan pada pengukuran perilaku yang dapat diukur, menjadikan perubahan perilaku sebagai indikator utama keberhasilan. Yang kedua, modifikasi lingkungan. Pendekatan ini berfokus pada perubahan lingkungan sekitar individu untuk mendorong perubahan perilaku. Stimulus di lingkungan dianggap sebagai faktor kunci yang memengaruhi perilaku tersebut. Baik, di sini kita masuk dalam perbedaan antara modifikasi perilaku dengan psikoterapi. Di sini ada dua perbedaan. Yang pertama yaitu terapi bicara. Terapi bicara berfokus pada membahas pengalaman masa lalu atau emosi klien. Di sini, terapi bicara adalah metode di mana kamu duduk bersama seseorang terapis, tapi seperti seorang psikolog atau konselor, dan berbicara tentang apa yang sedang kamu rasakan atau alami. Terapis membantu kita untuk memahami masalah, menggali emosi yang terpendam, dan mencari cara untuk menghadapi situasi sulit. Contohnya itu seperti saat kita merasa cemas terus-menerus tentang pekerjaan. Dalam terapi bicara, kita mungkin akan bertanya, apa yang membuat kita merasa seperti itu? Dan apa yang pengalaman masa lalu yang memengaruhi cara kita memandang situasi ini? Dan dari situ juga kita akan dibantu memahami penyebab kecemasan dan cara mengelolanya. Baik, yang kedua, kita akan masuk dalam modifikasi perilaku. Berfokus pada menstrukturisasi lingkungan dan mengajarkan keterampilan baru untuk mengubah perilaku. Nah, di sini modifikasi perilaku ini lebih fokus pada mengubah tindakan atau kebiasaan tertentu yang mungkin merugikan atau mengganggu. Contohnya itu seperti kamu punya kebiasaan menggigit kuku saat stres. Terapis ini akan membantu kita untuk mencari pengganti perilaku itu, misalnya dengan memegang bola stres atau mencoba teknik relaksasi saat merasa tegang. Intinya itu kita harus fokus dalam memperbaiki kebiasaan buruk dengan langkah-langkah yang konkret. Inti dari perbedaannya itu, terapi bicara itu dia berfokus pada emosi dan pemikiran, membantu kita untuk memahami akar masalah dan perasaanmu. Sedangkan modifikasi perilaku itu dia berfokus pada tindakan, mengubah kebiasaan negatif menjadi lebih positif lewat langkah-langkah yang lebih praktis lagi. Biasanya kedua pendekatan ini bisa digabungkan dalam proses psikoterapi tergantung pada kebutuhan individu itu sendiri. Yang berikut, teknik modifikasi perilaku. Di sini ada 3. Yang pertama, definisi yang tepat. Yang kedua, dapat dipakai di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berbasis penelitian. Yang pertama, definisi yang tepat itu teknik-teknik modifikasi perilaku ini dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan mudah diimplikasikan. Sedangkan dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu, teknik-teknik ini bisa digunakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang tua, guru, serta pelatih. Yang ketiga, berbasis penelitian itu seperti teknik-teknik ini didasarkan pada penelitian dalam ilmu pembelajaran, memastikan efektivitas dan validasi ilmiah. Oke, yang berikut
akuntabilitas, dan penilaian perilaku. Di sini ada 3. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya kita harus bertanggung jawab sama apa yang kita kerjakan. Seperti misalnya, kalau kita dikasih tugas sama ketua RT atau RW buat bersih-bersih jalan, ya kita harus melakukan itu, dan setelah selesai kita harus melaporkan hasilnya. Jadi intinya kita harus bisa menunjukkan kalau kita itu sudah benar-benar mengerjakan tugas yang dikasih. Yang kedua yaitu demonstrasi ilmiah. Demonstrasi ilmiah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan prinsip-prinsip ilmiah atau fenomena alam dengan cara yang praktis dan visual. Jadi saya akan memberikan contoh. Contohnya itu seperti kalau ada anak sekolah yang ingin membuat prakarya atau kerajinan tangan, dan dia mau menjelaskan bagaimana cara kerja kerajinan tangan tersebut yang dia buat, dan dia bakal menunjukkan langsung di depan teman-temannya serta guru-gurunya. Jadi semua orang bisa melihat dan memahaminya. Yang ketiga, penilaian perilaku. Penilaian perilaku adalah proses mengamati, mengukur, dan mengevaluasi tindakan atau perilaku seseorang, terutama dalam konteks pendidikan, psikologi, atau pengelolaan sumber daya manusia. Contohnya itu seperti kalau ada anak di lingkungan sekitar kita suka membantu orang tua dan selalu ramah terhadap tetangga, orang-orang bakal menilai dia anak yang baik. Tapi kalau anak tersebut sering bikin ribut atau tidak sopan, pasti bakal dinilai negatif. Intinya dari ketiga ini, semua ini tentang bagaimana kita bertanggung jawab untuk menunjukin apa yang kita bisa dan bersikap baik di tengah masyarakat. Yang berikut, penilaian perilaku atau memahami perilaku. Penilaian perilaku adalah proses sistematis untuk memahami perilaku seseorang dengan tujuan menentukan perilaku mana yang perlu dimodifikasi. Misalnya dalam konteks sekolah, guru mungkin menilai apakah seorang siswa itu rajin, sopan, dan dia mengikuti aturan kelas dan sekolah atau tidak. Di tempat kerja juga, atasan bisa menilai apakah karyawannya itu bekerja dengan penuh tanggung jawab, berkolaborasi dengan baik dalam tim, atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi, secara sederhananya, penilaian perilaku membantu kita memahami apakah seseorang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau standar yang diharapkan dalam suatu lingkungan tertentu atau tidak. Tujuan dan manfaat dari modifikasi perilaku. Di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan fungsi sehari-hari, membantu individu untuk mengatasi tantangan dan menjalankan kehidupan dengan lebih efektif. Yang kedua, mengurangi perilaku masalah, membantu dalam mengatasi perilaku yang mengganggu seperti kecemasan, depresi, atau perilaku agresif. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan baru, di mana hal ini akan membantu individu untuk belajar keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya, modifikasi perilaku adalah pendekatan efektif untuk memahami dan mengubah perilaku. Pendekatan ini berbasis ilmiah dan teruji, dengan tujuan membantu individu untuk meningkatkan fungsi sehari-hari dan mencapai potensi terbaik mereka sendiri. Sekian dan terima kasih.